Lah iya, Ketua Umum GP Ansor kan orang yang sangat dekat sekali dengan Kiai Muftiahul Hayar, dengan Rais Am PBNU, dengan Ketua Umum PBNU. Tapi Anda kalau mengkritik Gus Yakut, Menteri Agama, seenak-enaknya sendiri. Bagaimana mungkin Pak Anwar Abbas, Anda mengatakan persatuan kita jaga, kerukunan umat kita jaga, tapi Anda seenak-enaknya sendiri menyerang Menteri Agama. Ya, secara politik, ketika Majelis Ulama Indonesia ini ditinggalkan oleh tokoh nomor satu di PBNU, Kiai Haji Miftuh Layar, secara politik MUI menjadi sangat lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, memberikan komentar terkait dengan pengunduran diri dari ketua umumnya, yakni Ki Haji Miftahul Akhyar. Anwar Abbas mengatakan bahwa ia memohon kepada seluruh tokoh dan warga NU di Indonesia untuk tetap mengizinkan Kiai Miftahul Akhyar menjadi ketua umum MUI. Nah, apa maksudnya? Benarkah bahwa Anwar Abbas betul-betul gondeli, betul-betul ingin agar Kiai Miftah tetap menjadi ketua umum MUI atau hanya sekedar basa-basi saja? Wallahu a'lam bishawab. Hati orang siapa yang tahu. Saya baca ini ya, komentar dari Anwar Abbas. Sebagaimana perlu diketahui ya, barangkali ada yang belum tahu gitu ya. Anwar Abbas adalah representasi tokoh Muhammadiyah yang ada di pengurus MUI Pusat. Sementara Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah tentu saja representasi tokoh dari Nahdlatul Ulama. Beliau hari ini menjabat sebagai Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, jabatan tertinggi di organisasi NU. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas berharap agar warga dan pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama mengizinkan Miftahul Akhyar untuk tetap menjabat sebagai Ketua Umum MUI. Hal itu ia ungkapkan menyusul pengajuan surat pengunduran diri Miftahul yang saat ini juga menjabat sebagai Rais Am PBNU periode 22-26. Untuk itu kepada pimpinan dan warga NU kami ingin sampaikan bahwa kami ingin beliau tetap untuk terus menjadi pimpinan kami, kata Anwar dalam keterangannya kepada Kompas hari Kamis. Untuk diketahui, Miftahul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum MUI pada Munas ke-10 di Jakarta akhir 2020 yang lalu. Anwar pun mengatakan pihaknya bisa menerima bila Miftahul tak bisa bekerja secara penuh waktu di MUI lantaran harus mengurus NU. Alasannya ia ingin Miftahul tetap menjadi Ketua Umum MUI serta memimpin dan memberi arahan terhadap jalannya lembaga swadaya masyarakat yang menjadi wadah para ulama Indonesia itu. Insya Allah dengan jiwa besar dari pimpinan dan warga NU yang membolehkan Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk tetap memimpin MUI, kami harapkan persatuan dan kesatuan umat akan bisa kita jaga serta pelihara dan akan bisa kita buat untuk lebih kuat lagi dari masa-masa sebelumnya. Bagaimana mungkin Pak Anwar Abbas, Anda mengatakan persatuan kita jaga, kerukunan umat kita jaga, tapi Anda seenak-enaknya sendiri menyerang Menteri Agama? Apakah Anda tidak tahu bahwa Menteri Agama adalah tokoh NU, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sebagai Banum NU? Kalau ingin menjaga perasaan kerukunan antar umat beragama, khususnya sesama Muslim, ya harus dijaga. Jangan asal ngomong, dijaga hatinya. Lah iya, Ketua Umum GP Ansor kan orang yang sangat dekat sekali dengan Kiai Muftiahul Akhyar, dengan Rais Am PBNU, dengan Ketua Umum PBNU. Tapi Anda kalau mengkritik Gus Yakut, Menteri Agama, seenak-enaknya sendiri. Enggak, kayak orang enggak ngambah lemah kayak gitu loh ya. Cara orang Banyumas kayak orang ngambah lemah. Lo pasti menyinggung tokoh-tokoh NU, kiai-kiai NU. Kok seenaknya ngomong begitu?
Oke lah ya, itu intinya begitu. Tapi kalau menurut saya sih bisa basa-basi, bisa juga ini adalah apa namanya, sikap kekecewaan. Ya. Karena secara politik ketika Majelis Ulama Indonesia ini ditinggalkan oleh tokoh nomor satu di PBNU, Kiai Haji Miftahul Ahyar, secara politik MUI menjadi sangat lemah. MUI tidak punya bemper penting. Dan tentu saja kalau yang kita amati selama ini, yang sudah berjalan selama ini, kalau menurut saya seolah-olah NU, tokoh-tokoh NU, Kiai Haji Miftahul Ahyar di situ hanya dijadikan bemper bagi Anwar Abbas CS. Jadi ketika Anwar Abbas ngomong seenaknya terakhir terkait dengan Densus 88, dan tidak hanya kemarin dia ngomong mengkritik Densus 88 sebagai orang yang hanya gagah-gagahan nanggapin teroris, tapi tidak becus ngurusin KKB di Papua, kan begitu dia ngomong. Itu kan suara-suara yang sangat merugikan lembaga MUI. Nah, dia merasa berani begitu, merasa enak karena ada bempernya. Bempernya ya tokoh NU itu, Kiai NU. Kiai Miftahul Ahyar itu. Nah, sehingga ketika Kiai Haji Miftahul Ahyar hari ini sudah menyatakan mundur dari MUI, maka tentu saja bempernya hilang, Anwar Abbas pun akan berpikir 1000 kali untuk ngomong yang tegas kepada pemerintah. Karena yang akan jadi sasaran adalah pribadinya dia. Mudah-mudahan besok kalau melihat struktur kepengurusannya, dia akan wakil ketua umum persis di bawah Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dia naik jadi ketua umum MUI, nggak apa-apa. Jadi nanti kita semuanya, anak-anak bangsa yang mencintai persatuan ini, ketika menghajar MUI, menghantam MUI jadi tambah enak, tambah ringan. Nggak berpikir ekupukewu, nggak berpikir nggak enak karena ada Kiai Miftahul Ahyar. Apalagi khususnya bagi para kader-kader NU yang selama ini berjuang di media sosial. Nggak apa-apa deh, menurut saya nggak apa-apa. Menurut saya kebenaran biarin Pak Anwar Abbas menjadi ketua umum MUI menggantikan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Sehingga dia nanti biar bebas bersuara atas nama MUI, nggak masalah. Dan kita pun menjadi bebas pula ketika mengkritisi Anwar Abbas atas segala statement yang selama ini kerap menyinyir kepada negara, kepada polisi. Kan begitu. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya Kiai Haji Miftahul Ahyar mengundurkan diri, ya sudah, kita hargai. Menurut saya lebih baik menjaga nama harga dirinya Kiai Miftahul Ahyar sendiri dan juga menjaga harkat dan martabat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Daripada di sana diserimpungin tokoh-tokoh MUI terlibat terorisme, oknum-oknum MUI, Kiai Anwar Abbas berstatement dengan enaknya tanpa berpikir siapa ketua umum MUI. Ini kan seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Seolah-olah nggak ada mekanisme juru bicara di MUI gitu. Nah, yang kedua, kepada tokoh-tokoh NU yang ada di MUI, kalau panjenengan masih menikmati jabatan di MUI, ya tolonglah berkiprah yang amanah begitu, berkiprah yang maksimal. Ketika ada oknum-oknum MUI bersuara yang minir, yang tidak sesuai dengan apa yang mestinya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang ngurusi bukan pada bidangnya, ya jangan diam loh, jangan diam. Minimal bersuara bahwa apa yang disampaikan oleh Anwar Abbas misalkan adalah suara oknum pribadi Anwar Abbas dan tidak ada hubungannya dengan MUI. Minimal begitulah. Kalau tidak mau nabrak ya Anwar Abbas mungkin nggak enak itu ya. Mungkin merasa kalah pamor atau kalah awu atau kalah keras, nggak masalah. Atau mungkin takut dipecat dari MUI, nggak apa-apa. Minimal ngomong bahwa apa yang disampaikan oleh Anwar Abbas, apa yang disampaikan oleh Fikri Baleno dan lain sebagainya, yang kerap bertentangan dengan kebijakan besar bangsa dan negara ini, sampaikan bahwa itu adalah pendapat pribadi dan tidak ada hubungannya dengan MUI itu. Selama ini saya belum pernah mendengar, sekali lagi, selama ini saya belum pernah mendengar sepatah kata pun dari tokoh-tokoh NU yang ada di MUI atau tokoh-tokoh ulama lain yang ada di MUI yang mengkritisi, yang menyanggah apa yang disampaikan oleh Anwar Abbas.
Termasuk Anwar Abbas ketika seenaknya menuduh Densus 88 hanya bisa nangkepin teroris. Tolong dong. Jangan diam yang kayak gitu-gitu loh. Dengan demikian nanti publik akan bisa menilai bahwa itu adalah statement pribadinya Anwar Abbas dan tidak ada hubungannya dengan MUI, kan begitu. Dan kita juga bisa melihat ternyata tokoh-tokoh NU yang ada di MUI juga punya kiprah yang signifikan di dalam membendung orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sikap-sikapnya, statementnya yang berpotensi membawa dampak buruk bagi lembaga MUI, kan begitu. Lalu udah jadi pengurus MUI pusat hanya untuk gimana sih, nggak ada kiprahnya sama sekali. Negur Anwar Abbasnya nggak berani, lah gimana mau negur yang banyak, gimana mau menjaga merah putih kalau satu orang aja nggak enak, punya rasa nggak enak kayak gitu gimana? Iya, bangsa dan negara kan taruhannya nyawa. Kalau malu-malu kayak gitu, pemalu gimana mau menjaga bangsa dan negara? Oke, terima kasih. Kurang lebihnya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.